untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Business Intelligence. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu tugas yang akan kami kerjakan, yaitu mengenai SCD tipe 2 dan mengimplementasikannya menggunakan tools Pentaho. SCD tipe 2 sendiri adalah untuk melihat, untuk merekod perubahan-perubahan yang terjadi di dalam data. Misalnya perubahan harga, perubahan satuan ataupun yang lainnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dan mengimplementasikannya secara step by step bagaimana menggunakan SCD tipe 2 menggunakan SQL Server dan Pentaho. Saya akan jelaskan pertama mengenai dari SQL Server-nya. Di SQL Server sendiri saya telah membuat sesuai dengan soal nomor 1, saya telah membuat database namanya Antiqué ya, dengan tabel yang akan saya gunakan untuk SCD tipe 2 adalah tabel barang. Tabel barang sendiri ini seperti yang Anda lihat di sini mempunyai data, desainnya saya lihatkan, ada jenis ID barang, primary, ada barang, deskripsi barang, satuannya, satuan dari barang, misalnya PCS, box, atau kotak, atau lainnya. Harga dalam format money. Kenapa? Karena cukup besar. Beratnya saya buat integer untuk satuan kilogram. Lama pembuatannya ini adalah satuan hari. Untuk ukuran sendiri adalah ukuran dimensi dari barang tersebut jika sudah dikotakkan. Itu tentang tabel yang akan saya lakukan ETL ke Pentaho. Di sini saya sudah buat biar agak lebih cepat. Saya buat namanya untuk mengquery-query yang akan kita lakukan. Saya akan tunjukkan bahwa dari barang data yang sudah saya buat ada sebanyak 7, meja, kursi, lemari, dan lainnya. Dan harga juga sudah ada terlihat di layar. Saya lanjutkan berikutnya. Kita akan untuk melakukan hal ini kita akan melakukan koneksi ke Pentaho. Saya akan lakukan step demi step bagaimana melakukan koneksi dengan Pentaho. Di sini saya sudah buka aplikasi tools dari Pentaho Spoon, ya, dan kita langsung masuk ke view saja. Sorry, desain ini. New transformation. Kita buat new transformation, lalu kita tentukan tabel apa yang akan kita lakukan. Nah, proses saya mengambil dari menggunakan tools namanya tabel input. Silakan lakukan tarik ke dalam transformation, ya. Lalu lakukan double klik, lalu sebut tabel apa namanya agar yang menggunakan melihat dapat lebih mengerti apa dari isi tabel tersebut. Saya buat namanya tabel barang. Saya buat koneksinya karena koneksi belum ada, seperti saya informasikan pertama, kita buat new. Buat new, saya menggunakan SQL Server, pilih native, pilih ODBC, pilih SQL Server native, JDBC, pilih hostname-nya, hostname saya notebook saya. Database-nya tadi namanya instant name-nya serupa dengan nama notebook saya. Portnya standar, ya, karena kita menggunakan native, kita bisa gunakan integrated. Jadi user account-nya sama dengan user account yang ada di Windows. Untuk memastikan kita lakukan tes. Saya belum kasih namanya. Ini saya buat namanya connection barang. Nah, menyangkut ke barang kita mau lakukan. Lalu lakukan tes, memastikan bahwa koneksi sudah benar. Jika sudah benar, tinggal OK, lakukan OK lagi. Ya, di sini sudah ada namanya connection barang dan sudah tes. Kita ambil data masternya dari apa? Dari select kali from. Ini juga sebetulnya kita bisa ambil dari get
SQL statement bisa, dari sini juga kita dari kondisi barang kita bisa ambil tabel apa yang akan kita pilih, tergantung mana yang lebih mudah dari usernya sendiri. Kalau memang sudah oke, kita mau tes apakah data tersebut sudah bisa kita lihat. Ini kita lihat, misalnya kita hanya pengen 10 barang, karena tadi barang kita hanya ada 7 ya, kita lihat 10, akan menghasilkan beberapa barang dari kita. Itu sudah dapat dilihat di situ. Jika sudah, ini kita oke. Nah, untuk mentransformasi ke dimension, kita tambahin namanya toolsnya dimension. Dimension lookup. Ya, dimension lookup kita namanya saya akan sebut namanya, lakukan double klik. Di sini dilakukan, saya ulangi, di sini lakukan double klik. Ya, buat namanya biar lebih mudah dimengerti adalah dimension barang. Paling simpel begitu dulu, ya oke saja. Ya, untuk menyatakan bahwa dimension barang sudah kita buat. Ini belum ada terhubungan dengan tabel barang untuk proses. Kita klik, jadi kita sort di sini, nanti ada panah, tinggal klik panah, tarik ke sini, selesai. Nah, artinya panah ini keterhubungan antara tabel barang dan tim barang. Statusnya masih disable. Saya senang melakukan ini supaya tidak terjadi hal yang sering nyangkut di tim barang, karena di Pentaho terkadang ketika kita koneksi belum kita buat, kita proses tim barang sering tidak nyambung dengan benar. Lalu kita masuk lagi ke tim barang, ya. Lalu kita double klik saja, double klik tim barang, ya, koneksinya sudah ada, target schema besar, buat namanya target tabelnya di barang 2. Saya buat 2, kenapa saya buat 2? Karena di SQL Server saya sudah tes ada dim barang, gitu ya, dim barang. Jadi saya buat yang kedua aja, yang kedua namanya dim barang 2. Enable charge ini gunanya biar tersimpan di memori ketika lakukan proses. Kadang-kadang ini menyebabkan data kita seperti tidak terupdate. Jadi lebih baik dilakukan dimatikan fungsi enable dari charge. Nah, di sini kita buat namanya streamnya key apa yang kita ambil. Sorry. Ini belum. Nah, ini kadang sering yang terjadi adalah sering terjadi koneksi yang tidak pas. Sebentar, saya coba cek. Barang view. Oke. 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 Dimension connection barang. Get field. Nah, kita bisa lakukan dengan get field. Ya, tetapi saya lebih senang melakukannya. Sorry, saya lebih senang melakukannya secara manual. Jadi saya hapus dulu yang di sini. Ya, tinggal yang ada adalah cuman ID-nya saja. ID barang, ya, saya buat ini namanya dimension field-nya ID barang. ID barang alki. ID barang dimensi. Ya, di sini saya buat, sorry ini karena belum keproses. Nanti biar keproses di sini ID barang alki. Ini sebetulnya fungsinya untuk ID-nya di dalam apa namanya di dalam dimension barang. Di sini field-nya saya lakukan manual, misalnya barang, itu berat, harga,
Selamat pembuatan satuan ukuran. Untuk dimension field-nya sama aja namanya barang berat, atau saya copy saja biar cepat. Berat nama pembuatan, terus satuan. Nah, ya, syaratnya di sini adalah ID-nya kita taruh di depan, ya, karena di field ini hanya sebagai field tambahan. Nah, barang itu bisa saya lakukan dengan namanya pass through, ya, karena di sini saya akan mencoba untuk satu field yang CDC level 2, ya, ketika ada perubahan terjadi penambahan record. Kita lakukan di harga, ya, perubahan harga kita lakukan di sini. Berarti kita modenya insert. Untuk yang lainnya saya lakukan modenya update saja. Ya, jadi bisa dilihat di sini, ya, khusus untuk harga barang ini ada CDC level 2. Juga dapat lihat di situ di hint-nya, ya, Kimball tipe 2. Setelah itu kita SQL, ya, setelah jadi tinggal dilakukan execute. Oke, berhasil. Close, ini di oke juga. Setelah berhasil, kita lakukan proses. Kita lakukan proses, ya, run, harus di save terlebih dahulu. Namanya saya buat barang 2. Kita lihat apakah ada error. Oke, di sini sudah tidak ada error, artinya koneksi dari tabel barang ke tim barang sudah berhasil. Dari mana kita mengecek berhasilnya? Kita dapat lihat di step matrix. Step matrix tabel barang itu ada 7, ya, aslinya 7. Tim barang juga nilainya juga sudah di-read, di-written, dan input sudah 7. Jadi semua sudah terupdate dengan benar. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengecek pada tabel dim barang dan barang. Saya pengen pastikan di sini ada barang. Ini kalau mau pastikan dulu, kita refresh dulu di database-nya. Di sini ada barang 2. Ya, kita lihat dim barang 2. Apakah sudah sama? Ya, di sini kelihatan sudah sama, ada 7 data antara dim barang 1 dan dim barang 2. Oke, sudah dapat dilihat bahwa datanya sama semua. Kita akan melakukan perubahan di harga untuk memperhatikan bahwa CDC sudah berjalan dengan baik. Di sini ada harganya, saya buat 1,3 juta. Di sini 1,3 juta, di dimnya juga ada 1,3 juta. Kita ganti datanya menjadi misalnya 2 juta. Ya, kita lakukan update di barang. Update di barang, ya. Kita lihat lagi datanya. Ya. Harga di tabel barang itu sudah 2 juta. Tetapi harga di dim barang itu masih 1,3. Kenapa? Karena kita belum lakukan proses ETL terhadap dim barang. Sekarang kita akan lakukan proses ETL untuk barang. Kita masuk lagi ke Pentaho. Ya, setelah masuk Pentaho, lalu kita lakukan running. Ya, run lagi. Prosesnya sudah selesai. Kita lihat step matriksnya. Di sini dim barang ada output yang nilainya 1. Artinya ada 1 perubahan di tabel barang dan di input ke dim tabel penambahan record karena dia SCD tipe 2, berarti akan tambah 1 record dari 1 barang. Bagaimana kita melihatnya? Kita masuk ke SQL Server lagi.
Ya, kita lihat barang dan tim barang, kita lihat apa perbedaannya. Kita execute. Nah, di sini kita merubah meja 2 juta. Ya, harga pertama adalah 1,3 juta. Ya, harga setelah perubahan itu meja juga menjadi 2 juta. Berarti di sini SCD tipe 2 sudah berhasil dilakukan. Itu kira-kira untuk pertanyaan nomor 1 dari soal yang diberikan. Kita akan coba satu lagi, misalnya harga kode barang 2. Kita mau ganti harganya, misalnya jadi aslinya harga 2 itu ada 500.000, kita mau ganti jadi 700.000. Ya. Kita update. Ya, sudah barang 2 jadi 700.000. Barang 2 jadi 700.000 di tim barang. Sorry, kita update lagi 700.000 ya. Di barang 2 itu di tabel kedua itu masih nilainya 500.000. Apa yang terjadi ketika kita proses Pentaho? Kita lakukan lagi proses untuk running. Run lagi. Proses berhasil, kita lihat step matriksnya ada perubahan update 1. Berarti untuk perubahan harga tadi ada penambahan 1 record. Kita coba lihat di SQL Server. Tim barang sama tim barang aksesnya. Tim barang 2, ya, kita lihat di sini ada version 2 untuk kode barang 2, kode barang 2 kursi, harga terakhir 700.000. Harga ini juga sudah sama. Di sini dia harganya awal 500, tanggal prosesnya berdasarkan perubahan tanggalnya ada date to sama date to di sini berbeda. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa fungsi dari SCD tipe 2 ini untuk mendokumentasikan agar segala perubahan yang terjadi pada harga barang dapat kita track di tanggal berapapun yang kita inginkan. Untuk tabel-tabel lainnya, ya, begitu juga untuk tabel-tabelnya SCD tipe 2 kita bisa lakukan cara seperti yang sudah saya lakukan saat ini. Terima kasih. Untuk soal nomor 2A saya selesai.